Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking it. Tema kita kriminalisasi wartawan dan aktivis. Bapak sampaikan terkait persoalan ini. Kalau sudah nanti saya akan tanya juga ini Pak Rudianto, wartawan Watra-Kontras.com. Bapak udah selesai? Ya itulah Pak, harapannya mudah-mudahan ikhtiar kami lagi-lagi melalui channel ini menyampaikan kepada majelis hakim. Ada 3 orang majelis hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru agar perkara ini benar-benar tegak lurus, profesional, jujur. Jangan ada tekanan-tekanan. Ini memang 100% spekulasi. Maksudnya jangan ada dusta di antara kita gitu. Oh, itu harus pasti Pak. Jangan ada dusta, ini benar-benar saya kan bilang 100% spekulasi. Ini mengada-ngada. Sebenarnya nggak pantas berada di pengadilan. Kan saya bilang mana buktinya, orang Bapak nanti teman-teman pers juga bisa bertanya. Tapi kabarnya sudah berdamai. Nah, begini, tadi udah kelewatan. Proses perdamaian itu sebenarnya masih di tingkat kepolisian. Siapa yang menghendaki damai? Bukan kami, Pak. Yang menghendaki damai adalah pimpinan DPRD Provinsi Riau. Yang memanggil kami, saya dan Rudi ini adalah Yulisman SSI MM, Ketua DPRD Provinsi Riau dari fraksi Partai Golkar. Haji Saparudin Poti SH, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau. Nah, ini anehnya kaitannya dengan mereka apa nih? Bentar saya jelaskan. Robin Hutagalung, Ketua Komisi 5. Muflihun pada saat itu Sekretaris DPRD Provinsi Riau. Mereka memanggil kami datang ke ruangan Saparudin Poti di lantai 2. Mereka sampaikan, ya sudah, terkait masalah ini kita berdamai aja lah kalian. Ini nggak kondusif lagi. Kenapa itu terjadi? Karena kami melakukan perlawanan, Pak. Kami surati semua instansi. Pemberitaan gencar. Mereka khawatir bahwa kasus ini semakin meruncing, bahaya. Ternyata kehendak mereka untuk berdamai. Saya tanya Bapak, namanya orang meminta damai, Pak. Kami ini bukan sok pahlawan juga. Namanya minta damai pasti kami terima. Namanya manusia mau minta damai. Sudah damai tadi, mengapa barang ini kok sampai juga ke penuntutan, sampai ke pengadilan? Ini yang harus Bapak jelaskan supaya publik tidak sesat tentang soal perdamaian ini. Apakah nanti ketika orang damai nanti barang ini dihentikan, itu yang lainnya iri, Pak? Jadi pertanyaan Bapak itu seyogyanya disampaikan langsung kepada majelis hakim, bahwa dari beberapa persidangan dia juga pernah membaca ini perkara sudah damai, mereka sudah tahu. Bahwa itu dilanjut tidak, yaitu kewenangan mereka. Sepengetahuan kami hal-hal itu sudah selesai. Tapi inilah mestinya publik benar-benar konsentrasi melihat ini. Ini unik. Ini kasus yang tidak ada sama sekali peristiwa pidana, yang juga ada bukti perdamaian, tetap dilanjutkan. Ini mengerikan, Pak. Kalau seperti ini orang tidak ada apapun tapi dia didakwa. Ada lagi yang namanya pelapor jadi tersangka, itu ngeri-ngeri sedap, Pak. Di Riau ini mesti harus disampaikan, Pak. Nggak boleh, hukum itu harus jadi panglima. Bapak harus dengar dulu, hukum harus jadi panglima. Jangan seperti mereka. Hukum itu di bawah politik, nggak boleh. Jadi gini kan, seorang Latir Yunus, hanya ketua KNPI, saya pernah juga saya dengar tuh di demo. Makanya saya tanya, Bapak ini pengaruh Bapak ini sebenarnya apa sih? Kok bisa Bapak ada yang demo Bapak? Jadi begini, terhadap teman-teman yang demo, ya saya sebenarnya bukan marah dengan mereka. Justru saya tepuk tangan. Mengapa kok? Soalnya Bapak gembira, kenapa Bapak gembira di demo? Berarti melalui kelompok-kelompok yang ya bisa saya bilang kurang pintar, kelompok-kelompok yang tidak tahu
sesuatu tapi dijadikan boneka, saya senang aja. Apa Bapak nggak khawatir nih ada intimidasi dari pihak yang merasa pengalaman akhirnya Bapak ini tonton publik loh Pak? Saya berkeyakinan bahwa Tuhan semesta alam ini masih hidup, tidak tidur, bahkan melihat selangkah pun kita punya kehidupan. Sepanjang saya masih diberikan nyawa, maka yang di atas itu bertanggung jawab untuk melindungi saya. Saya masih takut adanya hukum karma. Jangan kita berbuat hal-hal yang merugikan. Kalau kamu dicubit sakit, jangan mencubit orang. Namun dalam perspektif kita sebagai aktivis, tentu otoritas kita sebagai seorang otokritik, mengkritik kebijakan publik, mengkritik pejabat yang kami kira, kami nilai tidak amanah, itu hal biasa. Makanya lagi-lagi saya sampaikan bahwa argumentasi itu mesti jawab dengan argumen, jangan dibalas dengan sentimen. Masuk seperti tadi, saya berargumen di pemberitaan, dijawab atau dibalas dengan sentimen. Mereka disuruh pejabat-pejabat ini menggunakan kelompok-kelompok adik-adik yang tidak tahu apa-apa mendemo saya. Coba Pak, kita kutip ya. Ini yang Bapak maksud pejabatnya Pak ya? Ini oknum apa pejabatnya? Berarti kalau Bapak sebut pejabat, berarti Bapak sudah mengetahui. Jadi ini sebenarnya tidak rahasia umum lagi. Ada perjalanannya kenapa saya sampai di demo. Bahkan sampai-sampai saya punya sekretaris juga menjadi korban, hampir meninggal dunia. Hampir meninggal dunia. Siapa yang melakukan? Media-media sudah membuka itu. Maksudnya yang hampir meninggal dunia ini maksud Bapak yang kejadian yang kemarin? Yang kemarin sekretaris KNPR yang dikeroyok itu, dianiaya. Jadi siapa pelakunya? Adalah orang-orang ataupun kelompok yang mengaku simpatisan dan atau suruhannya wali kota, PJ wali kota Pekanbaru. Dari mana saya tahu? Di pemerintahan nasional juga sudah diakui. PJ wali kota Pekanbaru mengakui bahwa 4 tersangka itu adalah kawan dia. Ini kan kita lihat nih Pak. Artinya dalam hal ini ucapan Pak ini bisa dipertanggungjawabkan. Begini Pak, kadang-kadang kita ini memang harus berkata santun, tapi kalau santun penuh dengan kamuflase, pembohongan jangan. Saya menyampaikan ini apa adanya. Makanya kita ini mesti jujur walaupun sakit. Ini jujur, tidak ada yang ditambah kurang. Ini ada dasar. Makanya saya harap kepada seluruh teman-teman, para handai taulan, marilah berjuang sepanjang kita tidak mengambil hak orang lawan. Jangan takut kepada kekuatan-kekuatan pejabat yang nyeleneh, yang membalas argumentasi dengan sentimen, bahkan menggunakan orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Dibayar loh Pak, kelompok pendemo itu dibayar Pak. Luar biasa walau-walau. Ini supaya tidak jadi fitnah. Itu Bapak bisa menjawabkan yang Bapak. Begini, kadang logika itu harus disamaratakan dengan pengalaman. Ya. Saya ini ditempah oleh kerasnya bangku kuliah. Saya perjalanan organisasi aktivis saya sudah dari awal, dari bawah saya. Gak mungkin saya mendemo seseorang yang bukan pemerintah. Yang saya demo, Bapak mesti tahu, yang saya demo adalah ketika kenaikan BBM, kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan pajak, ataupun yang berhubungan dengan kebijakan publik. Umumnya kalau orang disuruh demo untuk hal yang sifatnya pribadi, manusiawi Pak. Makanya tadi saya tanyakan, ini kan seorang Laten Yunus, hanya aktivis bukan pejabat. Kalaupun korupsi, apa sih yang dikorupsi? Mengapa kok Bapak yang di demo itu yang saya tanyakan? Berarti maksud saya jawaban Bapak seputar itu aja. Kalau yang lain nanti tentu kita beda lagi depannya Pak. Itu yang saya maksud. Kan dalam ini kan Bapak pernah di demo. Pernah kan di demo? Saya adalah satu-satunya aktivis sampai hari ini di demo Pak. Ya, satu orang. Selama ini yang saya di pemerintahan aktivis di demo bukan hari ini, saya pun agak menilainya aneh bin ajaib. Itu penilaian pribadi saya ya. Kecuali Laten Yunus ini dia mantan bupati, mantan DPR atau pejabat, mungkin itu tuh mustahil atau masuk akal dengan akal sehat kita. Oke Pak Larsen, saya mau menanyakan juga kepada tamu yang undang saya yang hari ini, itu Rudianto, gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Jadi dalam hal ini Pak, saya
yang beredar di pemberitaan itu Bapak hanya melakukan liputan untuk pemberitaan, dan itu Bapak saya dengar itu sudah 12 tahun meliput di gedung DPR. Zaman itu katanya Bapak wartawan haluan beliau Pak ya? Iya. Ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, Bapak dilaporkan di sana. Sekarang ini Bapak yang melaporkan di merusak pintu. Bagaimana menurut Bapak pintu yang dirusak tadi itu? Coba bisa nggak penjelasan? Yang namanya pengerusakan itu ada barang rusak. Itu ada orang yang merusak. Bisa nggak Bapak jelaskan Pak? Terima kasih. Yang jelas pertama, yang perkara ini tidak masuk akal sampai ke Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk diterima laporannya saja, laporan polisi itu sangatlah tidak mungkin, karena biasanya laporan polisi itu jelas harus ada saksi dan alat bukti. Sementara perkara ini ada rentang waktu. Maksudnya ada waktu gimana nih? Kejadiannya seperti yang dijelaskan saudara Lasen Yunus tadi. Kejadiannya 15 Desember 2021. Ya. Sementara kami dilaporkan 29 Desember 2021, 2 minggu kemudian, dan waktunya pun dini hari 00.29 WIB. Malam juga. Malam. Jadi alat bukti, lucunya lagi, barang bukti itu, kunci magnetik sama fingerprint itu yang dituduh kami merusak itu, ya, dibongkar sendiri oleh pelapor, dibawa ke Polres dengan cerita dia sendiri. Tunggu, ini agak perlu diperdalam. Maksudnya dirusak, dibongkar sendiri, tapi kan perusahaan sudah melapor ke pihak kepolisian. Seharusnya bongkar itu harus dipasang garis polisi lain. Apakah itu tidak dilakukan? Sama sekali tidak dilakukan, dan bahkan itu diungkap oleh pelapor sendiri ketika dihadirkan sebagai saksi. Oh, ini sudah disampaikan di persidangan? Sudah disampaikan oleh pelapor bahwa barang itu dilaporkan 2 minggu kemudian, dan BB-nya itu dibongkarnya sendiri dengan versi cerita dia sendiri. Dan sebenarnya ini tidak layaknya, kenapa? Karena CCTV, kuncinya CCTV. Ya. CCTV yang dijadikan petunjuk awal. Ya. Dari awal itu pun sudah saya tanya sama